Salam, selamat sore. Selamat bertemu kembali ibu-ibu SDPer, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah seksi pelayanan perempuan di Jemaat GKI Kereng Bangkirai untuk hari ini Jumat 15 Mei tahun 2020. Pemberitaan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Septewani Istihara. Mari bersama kita akan persiapkan hati, kita akan masuki ibadah kita pada sore hari ini. Kita memulai ibadah kita dengan menerima khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun keberadaan kehidupan kita, senantiasa kita berbahagia di hadapan Tuhan. Dalam suka dan duka kehidupan ini, nyatakanlah kasih kepada Allah, ungkapkanlah sukacita kita, karena hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
Mari kita satukan hati, kita akan naikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Betapa pengasihan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk datang kepadamu. Dengan segala keberadaan kami bersyukur untuk penyertaan, untuk kasih setia dan pemeliharaan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, penapas kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk banyak hal yang masih Engkau perkenankan boleh kami miliki sampai saat ini. Kami ingin nyatakan syukur kepadamu ya Tuhan. Allah pengasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami datang kepadamu saat ini tidak dengan kuat kami, tidak dengan gagah kami, tetapi karena Bapa yang telah memanggil kami kepada selamat. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Layakkan kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Di tengah keberadaan kehidupan kami saat ini, kami datang kepadamu dengan kekhawatiran kami dan kecemasan kami dan ketakutan kami atas wabah sakit penyakit yang melanda kehidupan umat manusia di bumi ini. Kami datang kepadamu bersama memohon kiranya Engkau membebaskan kami, melepaskan kami dari sakit penyakit ini, dari wabah ini. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Terima kasih ya Tuhan. Sertailah ibadah seksi pelayanan perempuan ini dari awal, pertengahan sampai dengan berakhir nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada adalah pujian kita untuk menyatakan bahwa kehidupan kita senantiasa sebagaimana yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Kiranya ibu-ibu dan anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya membaca dan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami memohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami hikmat dan akal budi agar kami mendengar, merenungkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Urapi hamba-Mu, kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-37 dengan dua perikop. Paulus berlayar ke Roma dan kapal terkandas. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-samamu dengan engkau di kapal ini akan diselamatkan karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha
untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Kaum perempuan yang berada di rumah yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, tetap tegar walau di saat sukar dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku, karena memberitakan Injil, Paulus mengalami banyak penderitaan dari orang-orang yang menentang Injil. Semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem ke Kaisarea mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap Paulus yang mereka sendiri tidak bisa buktikan. Karena itu Paulus meminta untuk naik banding kepada Kaisar. Dan Paulus harus pergi menghadap Kaisar. Paulus bersama dengan beberapa tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius. Mereka naik ke kapal dan mulai berlayar ke Italia. Namun selama beberapa hari berlayar, karena angin tidak baik yang disebut juga dengan angin sakal, maka mereka berlayar dengan susah payah, sangat berbahaya tentunya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Dalam ayat yang ke-10. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan kepada nahkoda daripada percaya kepada perkataan Paulus. Mereka lebih setuju untuk terus berlayar. Saudaraku, diceritakan tidak berapa lama kemudian turunlah angin badai yang disebut dengan timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin. Sehingga akhirnya kapal hanya bisa terombang-ambing. Keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Dengan tangan mereka sendiri beberapa hari langit sangat gelap. Tidak kelihatan matahari maupun bintang-bintang. Angin badai terus-menerus mengancam. Sehingga tentu membuat mereka putus asa. Segala harapan mereka tidak ada untuk dapat menyelamatkan diri. Pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan ia berkata, "Jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita tidak berlayar, kita pasti terpelihara dari segala kesukaran, dari segala kerugian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu agar kamu bertabah hati." Kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan, Paulus ada di dalam kapal itu. Dan sama-sama dengan mereka mengalami angin badai yang mengancam nyawa. Namun pertanyaannya, mengapa Paulus bisa memberikan dorongan semangat atau kekuatan mental kepada yang lainnya? Bahkan juga Paulus berkata, "Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini."
Bagaimana Paulus begitu yakin memberikan kata-kata demikian kepada mereka? Kaum perempuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus tidak sedang omong kosong atau bicara sembarangan, mengada-ada. Tetapi sebaliknya Paulus memiliki dasar yang kuat dengan perkataan dan sikapnya. Apakah itu? Kata Paulus, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karena Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus mampu memberi respon yang berbeda di tengah-tengah kesulitan dan tetap menjadi berkat, tetap tegar walau saat sukar. Menjadi berkat melalui perkataan yang positif, menjadi berkat di saat orang lain dalam keputusasaan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan perkataan tabahkanlah hatimu, percaya kepada Tuhan. Saudara, Paulus menyaksikan Allah yang menyertainya. Sekalipun Paulus sedang berada di tengah badai. Ia juga sebagai tahanan, ia akan menghadap kaisar dan juga mengalami bahaya maut. Paulus menyaksikan Allah yang peduli dan memberi kekuatan. Paulus menyaksikan Allah yang memberi pengharapan melalui janjinya. Paulus juga mengajak semua orang dalam nats ini karena mereka tidak makan selama 14 hari. Paulus mengatakan makanlah. Karena dengan lapar orang tidak akan bisa melakukan apapun. Tubuhnya menjadi lemah, menjadi lemas, bahkan kematian. Karena itu Paulus menasihati supaya mereka makan dulu. Hal ini perlu untuk keselamatan. Karena tak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti dan ia mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Paulus memecahkan roti dan mulai makan. Orang-orang yang melihat tindakan Paulus menjadi kuat hatinya ini. Ia menjadi berkat. Ketika mereka berputus asa, hilang pengharapan, dalam kekalutan, dalam kesukaran, mendengar Paulus mengatakan bertabah hatilah, mereka menjadi bersemangat kembali. Mereka menjadi kuat kembali, mereka mendapatkan pengharapan kembali. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-37, jumlah mereka 276. Mereka makan sampai kenyang. Paulus bukan hanya memberikan dukungan mental dan dukungan rohani, tetapi juga dukungan secara fisik. Paulus tidak bertindak demikian kalau Paulus tidak percaya kepada firman yang Tuhan sampaikan. Karena ia percaya kepada firman Tuhan, maka ia bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Inilah yang disebut dengan respon, memberi respon, menjadi berkat melalui perkataan dan sikapnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah hari mulai siang mereka melihat daratan. Namun kapal kemudian menabrak busung pasir sehingga terkandas, tidak bergerak dan bagian buritan hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Maka perwira memerintahkan agar orang-orang yang pandai berenang untuk lebih dahulu terjun ke daratan, orang-orang lain menyusul dan menggunakan papan atau pecahan kapal. Sekali lagi mereka terancam nyawanya, namun luar biasa, mereka semua selamat sampai di daratan. Apa yang dapat kita petik? Kita pun dalam masa sulit, masa sukar, masa-masa yang mencemaskan. Karena wabah atau pandemik virus corona atau COVID-19 ini. Kita tidak hidup normal sebagaimana biasanya. Kita belajar, bekerja di rumah. Kita pergi ke sana kemari
penuh dengan pertimbangan, bahkan tidak dapat leluasa bertemu dengan orang lain. Ada banyak orang lain yang mengalami kehancuran usaha, kehancuran berbagai hal, bahkan pekerjaan, kehilangan, bahkan kehilangan orang-orang yang terkasih karena positif dan pada akhirnya meninggal dunia. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar dari Paulus agar tetap tegar di saat sukar dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan perkataan, dengan sikap kita, karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sesungguhnya beserta dengan kita. Tetap di rumah, melakukan anjuran pemerintah, dan berserah percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi selamat kepada kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami telah mendengar pembacaan firman dan pemberitaan firman Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus membaharui kami. Kami beroleh kekuatan agar kami tabah, sabar, tegar, kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan pun dengan sesama. Demikian kami menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, menyaksikan akan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tiada dapat kami hitung, tidak dapat kami ukur, yang kami sudah terima dan merasakan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersepakat bersama berdoa, mendoakan keluarga-keluarga Kristen, kehidupan keluarga rumah tangga, terdiri dari suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, dan seisi rumah tangga kami, keluarga kami yang jauh dan yang dekat, yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Ya Bapa dalam kerajaan surga, diberikanlah berkat atas pekerjaan dan usaha yang diupayakan untuk memenuhi kebutuhan, keperluan, papan, sandang, dan pangan. Bapa mengetahui bahwa pada saat ini kami didera, tidak hanya kami, tapi bangsa yang ada di dunia ini. Terlebih juga pada saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya sampai ke pelosok-pelosok daerah, merasakan kecemasan, kekhawatiran, dan ada banyak hal yang kami rasakan ya Tuhan, membawa kami kepada suatu penderitaan karena kami bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan aktivitas, kecuali karena terpaksa kami harus menghidupkan diri kami, bekerja, berusaha untuk kelanjutan hidup. Diberkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga dalam rumah tangga kami, diberi kecukupan dan kelimpahan, dijauhkan dari segala bahaya malapetaka, kematian, kecelakaan yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus dihalaukan. Demikian Tuhan memberkati anak-anak kami. Mereka bertumbuh, berkembang, mereka sehat dan kuat, bertambah hikmat dalam takut akan Tuhan, menjadi anak yang sedar kecil, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang penyayang kepada orang tua dan juga anggota keluarga lainnya. Tuhan mengaruniakan bagi orang tua hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengasuh, mendidik, mengajar, mengarahkan anak-anak dengan memberikan teladan iman dan kehidupan yang baik. Bapa dalam kerajaan surga, suami istri, orang tua, anak-anak membangun kerjasama yang baik dalam membangun kehidupan iman dan kehidupan yang lain, agar nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan melalui mulut, bibir, pikiran, dan juga perbuatan. Bapa dalam kerajaan surga, pandemi COVID-19 ini Tuhan sungguh membuat kami merasa hancur,
menderita, bahkan ada banyak korban. Mereka sakit di rumah sakit, yang dirawat di isolasi atau di karantina. Demikian juga yang berada di rumah yang dalam pemantauan. Tuhan, kami mohon agar kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kesembuhan bagi yang positif, bagi keluarga-keluarga terdekat, dan bagi yang lainnya yang dalam pemantauan kesehatan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mengelola pikiran dan hati yang positif, hati yang bergembira, karena hati yang bergembira adalah obat yang manjur untuk kami dapat melawan segala kesusahan, kesedihan, kepedihan. Demikian Bapa menghibur mereka yang ditinggalkan karena kematian akibat bencana COVID-19 ini. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan keluarga yang ditinggalkan. Bapa di sorga, diberkatilah pihak rumah sakit, tim kesehatan, dokter, perawat, cleaning service, dan yang lainnya ya Tuhan. Tuhan memberkati TNI, Polri, pemerintah kami. Tuhan memberkati para relawan, donatur, bahkan di setiap unit terkecil dalam masyarakat yang turut tergerak ambil bagian. Dan demikian pun kami yang turut membantu dengan tetap berada di rumah, menjaga kesehatan, menggunakan protokol yang ada sebagaimana pemerintah anjurkan. Demikianlah usaha dan upaya ini yang Tuhan kami lakukan. Jauh lebih dalam, lebih luas, lebih sempurna daripada itu adalah kuasa Tuhan melindungi, menjauhkan kami, membebaskan dan melepaskan dan menghalaukan sakit penyakit ini dengan waktu dan kuasa Tuhan. Beri hati kepada kami untuk tidak bersungut-sungut, untuk terus sabar, untuk terus beraktivitas yang positif, untuk membangkitkan semangat yang patah, untuk terus mendukung yang lainnya, untuk terus juga mensosialisasikan bagi yang lain yang belum sadar akan kesehatan dirinya maupun orang lain. Diberkatilah anak-anak kami yang dalam pendidikan. Sungguh mereka sangat merindukan bangku sekolah bersama teman, bersama dengan guru, bersama dengan dosen dan lainnya. Tuhan, kiranya anak-anak kami terus membangun kepercayaan diri, bahkan kreativitas mereka dengan mendekatkan diri pada orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, kendati melalui komunikasi, melalui video call, melalui media-media yang ada, sehingga demikian mereka tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian, tidak merasa jenuh, bahkan buntu karena pelajaran-pelajaran tidak didapat sebagaimana mestinya di bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, agar membangun sinergi yang baik, agar program-program yang dilaksanakan oleh Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Bencana-bencana lainnya yang menambah kesusahan, penderitaan, banjir, longsor, dan segala macam hal yang membawa penderitaan dan kesusahan hati, Tuhan menolong kami agar kami dapat melalui ini semua. Dan kami pada saat ini berdoa untuk mereka yang janda, duda, yatim piatu. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan melawat mereka. Demikian juga bagi mereka yang mengalami pergumulan penderitaan, baik masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah lainnya yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tuhan menolong, membuka jalan, sehingga kami dengan penuh hikmat bijaksana menemukan jalan keluar, dan dari dalamnya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pada saat ini berdoa untuk majelis jemaat Kereng Bangkira Gereja Bethesda dan seluruh anggota jemaat yang terdaftar di dalamnya maupun yang belum terdaftar. Tuhan memberkati, menyertai melalui program-program yang terhambat karena pandemik ini. Kiranya melalui ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah persekutuan pribadi,
dapat dilaksanakan dengan sukacita dan semangat. Demikian pun kategorial dan secara khusus seksi pelayanan perempuan. Diberkatilah ketua seksi pelayanan perempuan dan seluruh jajarannya, anggota-anggota. Demikianlah ya Tuhan, kami memuliakan Engkau kendati melalui ibadah streaming seperti ini. Kiranya menguatkan dan meneguhkan kaum ibu, anggota keluarga, dan yang lainnya. Terpujilah Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan nyatakan syukur kita kepada Allah. Kita akan beri persembahan syukur kita. Satu nas pengantar yang akan mengiringi kita membawa persembahan kita pada sore hari ini dari Mazmur pasalnya ke-96 ayat 7 dan 8. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari bersama berdoa untuk persembahan kita. Allah yang Maha Kasih, Engkau pemilik dan pencipta semesta ya Tuhan. Banyak berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Engkau telah mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk tiap-tiap hal yang Engkau percayakan menjadi bagian yang boleh kami miliki. Kami bersyukur atasnya ya Bapa. Kami bersyukur atas pengasihan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan. Bersama kami datang pada saat ini. Kami bawa persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk setiap pekerjaan pelayanan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Tetap Kau tambahkan hikmat-Mu agar dengan pertolongan-Mu kami dapat memberikan segenap keberadaan kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Ini kami Bapa, ini persembahan kami. Sertanya kami percaya bahwa berkat, kasih, kemurahan akan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Yesus. Amin. Bersama dengan persembahan, kita akan naikkan satu pujian kita. Pujian ini sekaligus juga akan mengakhiri ibadah seksi pelayanan perempuan pada sore hari ini. Dan kita akan menerima berkat Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Septiwani SDH. Lingkup Piku.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, pergilah dengan iman dan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami akan sampaikan pengumuman dari pengurus SPIPER Bethesda. Yang pertama adalah ibadah SPIPER akan kita laksanakan secara streaming yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Dilaksanakan secara mandiri di rumah ibu-ibu masing-masing melalui video streaming. Di mana nanti video ini akan dikirimkan pada hari Kamis atau 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bila ada persembahan syukur dari ibu-ibu SPIPER, bisa disampaikan ke Sekretariat Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kirim Kirai pada setiap jam kerja, atau juga bisa ibu-ibu sampaikan ke pengurus SPIPER yang berdekatan dengan kediaman ibu-ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah bahwa petugas untuk ibadah streaming ini akan diinformasikan lewat WhatsApp grup SPIPER Bethesda, dan apabila ada hal-hal yang masih belum jelas bisa ibu-ibu SPIPER sekalian menghubungi pengurus. Demikian kami sampaikan. Terima kasih dan tetap sehat, tetap semangat beribadah dari rumah. Terima kasih dan selamat sore.